Jakarta bukan sekedar kota. Jakarta adalah tempat tinggal manusia Indonesia. Anies Baswedan dan Sandiaga Uno akhirnya diusung Partai Gerindra dan PKS menjadi calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Nama Anies belakangan muncul untuk mendampingi Sandiaga yang telah lebih dulu gaungkan Gerindra di Pilkada Jakarta. Banyak kalangan menilai Anies Sandiaga punya peluang untuk bersaing dengan Ahok Jarot yang juga kabarnya didukung Presiden Joko Widodo. Sebagai mantan tim suksesnya, kali ini Anies berseberangan dengan Jokowi yang pernah mengangkatnya sebagai menteri. Dia justru memilih merapat ke Gerindra dan akan bertarung merebut hati masyarakat Jakarta melawan Ahok Jarot dan juga Agus Yudhoyono dan Silviana Murni. Lalu seperti apa peluang Anies Sandi? Apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan pasangan ini? Prime Time Talk akan membahasnya kali ini dengan tajuk Menakar Peluang Anies Sandi. Dan telah hadir bersama kami Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid dan peneliti politik LIPI Samsudin Haris. Selamat malam Pak Samsudin, selamat malam Pak Hidayat. Selamat malam. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Nah, banyak pertanyaan muncul, terutama kepada ini PKS dan Gerindra yang mengusung pasangan Sandiaga Uno dan Anies Baswedan ini. Detik-detik terakhir muncul nama Anies dan kemudian posisinya pun ditukar karena tadinya awalnya kan Sandiaga sebagai cagup lalu sekarang sebagai cawagup. Apakah penilaiannya? Sesungguhnya bukan detik-detik terakhirnya, bahkan jam-jam terakhir. Karena kan kalau dibandingkan ketika saya dicagupkan tahun 2012, itu lebih seru lagi. Karena waktu itu kami dicalonkan menjelang maghrib, baru kemudian pendaftaran. Ini mah masih satu malam sebelumnya, jadi bukan detik-detik terakhir. Jadi relatif masih cukup lama dari masa akhir daripada pendaftaran. Jadi, tapi itulah dinamika, karena memang kami harus juga realistis dalam hal ibarat main sepak bola gitu kan, pelatih kan selalu melihat ini kalau lawan siapa yang diturunin dan karena kami harus menurunkan siapa kan itu juga. Kalau misalnya lomba Thomas Cup atau Bercup kan gitu, pasti pelatih akan melihat lawan menurunkan siapa, kita menurunkan siapa. Jadi ketika kemudian kita sudah melihat dari Pak Ahok didukung oleh siapa, kemudian Cikias mendukung siapa, kami harus menghadirkan kompetitor yang memadai begitu ya, sehingga kemudian akan menghadirkan kompetisi yang betul-betul berkualitas. Dan bertemulah juga dengan beragam pertemuan yang terjadi, termasuk juga dengan komunikasi pribadi antara Pak Sandi dengan Pak Anies, di mana Pak Sandi sudah secara langsung berkomunikasi dengan Pak Anies dan meminta agar beliau mau mendampingi beliau sebagai cagup. Dan itu dikomunikasikan pada pimpinan Gerindra dan pimpinan PKS. PKS menarik kadernya Pak Mardhani dan kita menyetujui untuk kemaslahatan yang lebih besar untuk menghadirkan Jakarta yang lebih baik. Oke, kita menerima pencalonan ini. Jadi bukan karena hasil poll tracking survei terakhir yang menunjukkan Anies Baswedan bisa. Salah satu di antara tentu kami mempertimbangkan tentang kualitas daripada Pak Anies, tentang elektabilitasnya, tentang kemungkinan untuk menangnya, dan salah satu cara mengukur kemenangan memang salah satu di antaranya adalah survei, salah satu. Tapi di atas segala-galanya kami juga melihat secara keseluruhan tentang Pak Anies itu siapa sih, track recordnya kayak apa sih. Kalau tadi disebutkan bahwa beliau dulu pernah menjadi tim sukses, bahkan juru bicara Pak Jokowi, dan kemudian beliau mengangkat sebagai menteri. Tapi jangan lupa, Pak Jokowi juga yang memberhentikan Pak Anies dari menteri. Dan kemudian beliau yang dulu berseberangan dengan Pak Prabowo, sekarang oleh Pak Prabowo diwongke, dijadikan bahan calon gubernur oleh Pak Prabowo. Jadi bukan ada orang mengatakannya ini ada sakit hati begitu tanda kutip, jadi akhirnya wah dicopot jadi menteri, kemudian ya sudah sekarang saya maju untuk menghadang lawan yang dukungnya. Saya ingin tidak ya, kalau kita lihat bagaimana komentar beliau ketika dicopot dari menteri, beliau sama sekali tidak menampilkan sisi yang negatif terhadap kebijakan Pak Jokowi. Beliau memahami bahwa mungkin ada konstelasi baru yang harus kemudian dipenuhi oleh Pak Presiden atau dukungan politik baru dan lain sebagainya. Tetapi kata kuncinya adalah bukan karena dendam, tapi karena memang ingin berkompetisi untuk menghadirkan Jakarta yang lebih baik, dan beliau mempunyai kompetensi untuk itu, dan itu nanti bisa kita bahas sebelah. Kompetensi beliau terlalu banyak untuk kemudian bisa disumbangkan bagi Jakarta yang bermartabat. Jakarta adalah ibu kota Indonesia, dan karenanya selain Jakarta adalah lebih baik daripada provinsi manapun di Indonesia. Baik, ada pasangan yang detik-detik terakhir, jam-jam terakhir muncul. Ini kalau menurut Pak Samsudin Haris, ini strategi kalkulasi yang tepat atau tidak dari Partai Gerindra dan PKS? Iya, tentu lebih tepat ketimbang sebelumnya. Sebab bagaimanapun momen Anies Sandi ini kan lebih ditentukan oleh Sandiaga ya. Sandiaga yang kemudian mengalah menjadi cawagup ketimbang cagup.
Nah, semula kan dipasangkan Pak Sandiaga DKI 1, kemudian Pak Anies DKI 2. Tapi tampaknya Pak Anies tidak begitu cocok sehingga dibalik. Nah, kalau di segi peluang Anies Sandi memang lebih besar ketimbang Sandi Anies gitu. Sebab posisi Anies itu yang akan mampu memikat atau mengail dukungannya pada masa pemilih di Jakarta. Nah, selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa pasangan Anies Sandi ini adalah produk dari dinamika pilkada Jakarta yang sedemikian rupa ketika koalisi kekeluargaan itu mengalami ketidakcocokan internal lah. Kita tahu semula muncul Sandiaga dengan Pak Mardhani Ali, kemudian PKB dan P3 tidak begitu ada kesan menolak atau secara publik mengatakan tidak diajak ngomong dalam memasangkan Sandiaga dan Mardhani Ali, sehingga kemudian muncul gagasan untuk menciptakan koalisi yang ketiga atau poros yang ketiga. Maka muncullah koalisi Cikeas yang menghasilkan Agus Yudhoyono dan Silviana. Nah, saya pikir ini suatu tiga pasangan calon ini sesuatu yang bagus lah. Artinya pemilih di Jakarta memiliki pilihan yang lebih banyak ketimbang sekedar dua pasang. Selain itu juga tokoh-tokoh yang ditampilkan lumayan mumpuni. Lumayan. Ya, artinya bisa menyaingi Pak Ahok dan Pak Jarot. Sebab saya menangkap memang yang cukup berat dihadapi oleh Pak Ahok dan Pak Jarot ini adalah Anies dengan Sandi ketimbang Agus Yudhoyono dan Silvi. Kenapa menurut Anda yang lebih berat justru Anies Sandi dibandingkan Agus Silvi? Iya, faktor Anies kemampuannya dalam mengartikulasikan apa yang ingin dikatakannya itu jauh lebih baik ketimbang Agus Yudhoyono. Selain itu juga kita ketahui secara publik Anies kan lebih awal muncul baik sebagai menteri maupun sebagai tim suksesnya Pak Jokowi pada saat pemilihan presiden yang lalu. Sehingga saya pikir lebih dikenal publik ketimbang Agus Yudhoyono. Meskipun dengan kubu yang berbeda sekarang. Iya, meskipun dengan kubu yang berbeda. Nah, saya ingin mengatakan pesaing paling dekat bagi Ahok Jarot itu lebih pada Anies dan Sandiaga ketimbang Agus dan Silvia. Baik, jadi pasangan sudah keluar, Anies Sandiaga. Nah, kita akan lihat pada segmen berikutnya siapa target yang bisa dikail tadi oleh oleh Anies Sandiaga Uno pada pemilu yang akan datang. Kami akan kembali sejenak berikut, tetaplah bersama kami.